Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami sepanjang hari ini, dan kuasa-Mu telah memampukan kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat 2-3. Tertulis demikian. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Alkitab tercatat ada 5 orang yang kelahirannya diberitahukan oleh malaikat. Yang pertama adalah Ishak. Kepada Abraham dan Sarah, malaikat mengatakan bahwa mereka akan mempunyai seorang anak laki-laki. Yang kedua, saudara, Ismail. Tapi Ismail agak sedikit berbeda, karena malaikat Tuhan itu mengatakan bahwa Hagar akan punya anak laki-laki, dan pernyataan itu disampaikan ketika Hagar sudah mengandung. Ada hal yang perlu kita pahami di sini tentang Hagar dan Ismail, karena banyak orang yang salah paham. Hagar dan Ismail bukan beragama Islam, karena eksistensi Islam itu tidak ada pada saat itu. Penafsiran yang salah tentang agama Ismail dan Hagar seringkali membuat kita tidak menyukai pribadi Hagar dan Ismail. Padahal sekali lagi Hagar dan Ismail tidak beragama Islam. Mereka percaya kepada Allah yang disembah oleh Abraham. Dan Allah itulah yang menyatakan pesannya melalui malaikat yang datang kepada Hagar. Dan Allah itulah yang juga kita kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dialah Allah yang telah menyatakan dirinya untuk dikenal oleh seluruh umat manusia. Orang yang ketiga yang kelahirannya dinyatakan oleh malaikat adalah Simson yang tertulis di dalam ayat ini. Dan selain Simson, ada Yohanes Pembaptis yang kelahirannya disampaikan oleh malaikat kepada Zakaria ayahnya, yang menyatakan bahwa istrinya Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan tentunya yang terutama yang kita tahu adalah pribadi Yesus Kristus Tuhan yang kelahirannya disampaikan oleh seorang malaikat kepada Maria. Yang unik dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kepada Maria malaikat berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Keunikan pribadi Tuhan Yesus Kristus adalah dia dilahirkan bukan oleh campur tangan dari laki-laki terhadap perempuan, tapi dia dilahirkan oleh kuasa Allah, di mana Allah sendiri datang berinkarnasi menjadi manusia. Kembali kepada Hakim-Hakim 13 ayat 2-3 ini. Di sini tertulis pada waktu itu ada seorang dari Sora, keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Peristiwa semacam ini tentu sangat luar biasa. Pasti akan sangat berkesan kalau kelahiran seseorang telah dinyatakan lebih dulu oleh seorang malaikat. Orang tua dari Simson pasti sangat bersuka cita mengalami hal yang luar biasa ini.
Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Secara pribadi, kelahiran kita ke dunia ini tidak dinyatakan sebelumnya oleh seorang malaikat kepada orang tua kita. Haruskah kita kecewa, saudara? Apakah kita tidak bisa bersukacita seperti orang-orang yang mengalami peristiwa luar biasa di mana kelahirannya telah diberitahukan terlebih dulu? Kita semua tentunya, saudara, perlu dan harusnya bersukacita juga. Karena walaupun malaikat tidak datang memberitahukan soal kelahiran kita, tapi Tuhan tahu dan Tuhan mengenal kita satu persatu. Dalam Mazmur 139 ayat 1-3 di situ tertulis, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan tahu dan mengenal siapa saudara dan saya. Dan dalam ayat 16 dari Mazmur 139, di situ dikatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Sekali lagi saudara, sekalipun malaikat tidak menyatakan tentang kelahiran saudara dan saya, tapi Tuhan mengenal kita satu persatu, dan Tuhan tahu siapa kita. Dia punya rancangan yang terbaik, yang indah buat kita semua, yang adalah umatnya, yang adalah kesayangannya. Karena itu saudara, mari bersukacita. Eksistensi kita di dunia ini bukanlah satu kebetulan, tapi ada rencana dan kehendak Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Karena itu mari bersemangat, bersukacita menjalani hidup, sebab Tuhan mengenal saudara dan saya, dan Dia menyertai kita untuk mencapai rencananya yang sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa Engkau mengenal kami. Engkau tahu setiap kami Tuhan, bahkan sebelum kami ada, Engkau sudah tahu dan mengenal kami semuanya. Kami bersyukur karena Engkau mengerti dan tahu siapa kami. Engkau mengenal pribadi kami. Engkau merancang yang baik untuk kami. Ajar kami Tuhan untuk hidup dalam rancangan-Mu, hidup dalam pimpinan-Mu ya Roh Kudus, menuruti firman-Mu, tidak keluar dari kebenaran-Mu, tapi senantiasa taat dan tunduk untuk melakukan setiap perintah-Mu. Berbicaralah terus kepada kami Roh Kudus, bukakan pengertian yang lebih lagi dalam untuk kami mengenal akan kehendak-Mu ya Bapa. Berkatilah kami sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Nyatakan kuasa, pertolongan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.